Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin kita semua merenungkan perjalanan panjang hidup yang telah kita lalui dan bagaimana kita dapat menjadikannya lebih bermakna. Hidup ini adalah karunia yang berharga dan setiap detiknya adalah peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Ini adalah tujuan utama kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Namun, perjalanan menuju Allah tidak selalu mudah. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali menjauhkan kita dari jalan yang benar. Contohnya dari teknologi modern, media sosial, gaya hidup konsumtif, semua bisa menjadi penghalang bagi kita dalam menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memperkuat iman kita. Iman adalah pondasi dari segala amal baik yang kita lakukan. Ini berarti kita harus mengalami ajaran kita, memahami Al-Quran, dan merenungkan makna kehadiran kita di dunia ini. Ketika iman kita kuat, kita dapat menghadapi segala cobaan dengan teguh dan tidak akan tergoda oleh godaan dunia. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah melalui ibadah. Salat, puasa, zakat, dan haji adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Ini bukan hanya rutinitas, tetapi saran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah saat kita berbicara langsung dengannya, berbicara tentang kebahagiaan, kesulitan, dan doa-doa kita. Yang ketiga, kita harus menjauhi godaan dunia yang dapat menghalangi kita dari beribadah. Teknologi modern adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak digunakan dengan bijak. Media sosial misalnya, bisa menjadi sumber kecanduan dan memakan waktu berharga kita. Kita harus berusaha untuk tidak terlalu terpaku pada dunia maya dan selalu mengutamakan ibadah. Yang keempat, kita memiliki tanggung jawab sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, berlaku adil, dan menjaga lingkungan alam. Kita harus peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita, memberikan pertolongan kepada yang lemah, dan menjaga kelestarian alam. Nah, ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita harus menjaga hati dan akhlak kita. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang sempurna dalam hal ini. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur, adil, dan memiliki integritas. Kita harus menjauhi sifat-sifat buruk seperti iri hati, hasad, dan kedengkian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan ini adalah ujian, dan kita akan menghadapinya dengan berbagai cobaan. Namun, kita tidak pernah sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, setiap memberikan petunjuk dan pertolongan jika kita berusaha mencarinya. Ketika kita menghadapi cobaan, kita harus bersabar dan tawakal kepadanya. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepadanya dan membersihkan dosa-dosa kita.
Akhirnya, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan tujuan kita yang sejati. Mari kita perkuat iman kita, menjalankan ibadah dengan ikhlas, menjauhi godaan dunia yang merusak, dan menjalankan pemerintah Allah dalam segala aspek kehidupan. Mari kita menjadi agen perubahan positif di dunia ini, membantu mereka yang membutuhkan dan menjaga alam semesta yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Dalam pertemuan ini, kita telah berbicara tentang pentingnya hidup panjang, namun kita juga harus menyadari bahwa hidup panjang hanya memiliki makna sejauh kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Hidup panjang yang kita impikan akan bermakna ketika setiap hari kita mengisi dengan ibadah yang tulus dan penuh keikhlasan. Ketika kita berdoa, bersedekah dan berbuat baik kepada sesama, kita tidak hanya mengisi hidup dengan makna, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Saat kita berkomitmen untuk menjalankan ajaran agama dan menjalankan perintah Allah, maka hidup panjang akan menjadi bekal berharga di akhirat. Kita akan meraih keberkahan dan rahmat-Nya. Mari kita jadikan hidup panjang sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah memberkahi perjalanan hidup panjang kita dengan kebaikan dan kemaknaan. Saya akhiri tablik ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hidup kita di dunia ini lebih bermakna dengan melaksanakan ibadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita semua jalani dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan petunjuk kepada kita, menjaga kita dari segala bentuk malapetaka dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.